24 Agustus 2021 adalah hari pertama aku olahraga di tempat fitness. Halo teman-teman, namaku Malik, dan di video kali ini aku akan menceritakan pengalaman 1 tahun aku olahraga di tempat fitness atau nge-gym. Aku akan mulai video ini dengan membahas 3 hal penting, 3 hal fundamental yang seharusnya semua orang lakukan dalam konteks merawat tubuh yang sudah diberikan oleh Tuhan. Apa aja 3 hal tersebut? Yang pertama adalah nutrisi atau makanan yang bergizi. Yang kedua adalah istirahat yang cukup. Dan yang ketiga adalah olahraga. Tentunya video kali ini akan membahas tentang olahraga. Untuk nutrisi dan istirahat mungkin lain kali. Sebelum masuk ke inti pengalaman 1 tahun, mungkin aku akan bahas tentang pengalamanku dengan olahraga semasa aku hidup atau seenggaknya saat aku sadar aku hidup. Fase olahragaku yang pertama itu ada saat aku kecil sampai ke pertengahan atau awal 2020 ya. Jadi waktu itu aku kayak ya kalau misalkan ditanya olahraga, yang kepikiran itu cuman ya paling nggak jauh-jauh dari olahraga kardio gitu, kayak lari, bersepeda, main sepak bola, badminton, tenis meja, dan lain sebagainya. Tapi nggak sedikit pun kepikiran kayak olahraga angkat beban gitu loh. Jadi kalau olahraga satu-satunya yang dipikirin itu ya semuanya kardio gitu. Dan apakah kardio buruk? Ya nggak juga gitu. Cuman ada olahraga lain sebetulnya yang bisa dilakukan gitu selain kardio. Dan ya pola pikir tentang olahraga adalah kardio itu tuh berlangsung ya sejak aku kecil sampai aku umur 20-an. Ya aku nggak bakal menyalahkan siapapun juga sih, karena mungkin memang secara pengetahuan kita diajari seperti itu. Jadi ya selama fase pertama aku olahraga ya lari lagi, bahkan ya nggak jarang juga sih rencananya lari tapi lebih banyak mainnya, bahkan nggak lari sama sekali dan berakhir dengan kuliner gitu. Itu fase awal olahraga aku, dan mungkin di setelahnya di akhir 2020 sampai ke pertengahan 2021 adalah fase perpindahan atau shifting dari pola pikir olahraga kardio ke mulai mengetahui kalau ada olahraga angkat beban yang itu juga memiliki manfaat yang sangat besar. Di fase perpindahan ini juga aku menyadari kalau olahraga itu bukan hanya sekedar ajang rekreasi, tapi merupakan kebutuhan gitu. Merupakan satu hal yang harusnya diberi waktu khusus karena ya itu yang tubuh kita minta. Dan di fase ini aku udah mulai olahraga ya latihan-latihan kayak push up, sit up, pakai tutorial di YouTube. Jadi di fase ini aku kayak nyari latihan tanpa alat di rumah khusus untuk kayak misalkan ngelatih otot perut, terus misalkan untuk ngelatih otot dada dan lain sebagainya. Yang jelas itu tuh terjadi dari akhir 2020 sampai ke pertengahan 2021. Dan di pertengahan 2021, tepatnya pada 24 Agustus itu, aku pertama kali latihan angkat beban di gym. Dan ini bisa dibilang ke fase ketiga dan sudah aku lakukan setahun belakangan. Kalau coba inget-inget lagi, pertama kali sebelum sampai akhirnya bisa latihan ke tempat gym itu ya nggak jauh dari apa yang aku lakukan di awal 2021 ya. Jadi ketika aku latihan di rumah sendirian pakai tutorial YouTube, itu tuh secara algoritma sosial media aku tuh kayak mulai dipenuhi oleh konten-konten seputar fitness. Kalau aku buka YouTube juga, aku sering buka channel Aderai. Sampai akhirnya ya aku tertarik untuk
pengen nyoba aja gitu ke tempat gym langsung, gimana ya latihan di tempat gym langsung. Dan aku nggak punya pengalaman untuk hal tersebut. Akhirnya yang aku lakukan adalah cari tempat gym yang paling dekat aja sih. Jadi aku buka Google Maps terus gym terdekat, dan ketika udah dapat, kalau misalkan ada kontaknya aku kontak langsung. Kalau misalkan nggak ada ya didatengin lah langsung ke tempat gymnya sambil tanya-tanya. Jadi saat aku udah mulai masuk ke biaya membership di tempat gym, aku juga sebenarnya udah nonton-nonton gerakan-gerakan apa aja sih, kayak yang bisa besarin dada, terus bisa besarin lengan dan bikin abs gitu, six pack gitu ya. Ya, tapi karena alatnya ternyata berbeda dari apa yang aku tonton, ya ada sih beberapa juga yang sama. Akhirnya ya aku tanya aja sih ke member-member yang ada di gym itu. Jadi kalau misalkan kamu nggak tahu harus angkat apa di tempat gym pun nggak masalah, tinggal tanya aja gitu ya. Oke, mungkin langsung aja ke pembahasan manfaat apa yang aku dapat selama 1 tahun nge-gym. Yang pertama itu ya karena aku sadar olahraga adalah kebutuhan atau hal yang diminta oleh tubuh. Jadi manfaat pertama yang aku rasakan setelah 1 tahun nge-gym atau bahkan sebelumnya itu ya tubuh aku jadi lebih sehat, lebih seger, dan lebih mudah untuk fokus juga dan meningkatkan produktivitas. Ya, nggak tahu sih, aku nggak pernah nyari-nyari kayak bahasa-bahasa ilmiahnya, cuman ya yang aku rasain tuh setiap beres olahraga tuh ya itu. Terutama kayak ya tingkat fokus meningkat itu kerasa banget sih kalau buat aku ya. Yang kedua itu adalah kenalan baru. Kenalan ya tentunya ya aku datang ke lingkungan baru yang nggak pernah aku datengin sebelumnya. Ya aku dapat kenalan baru juga dari situ, dan ya itu kan bagus gitu ya. Jadi kita ketemu orang-orang yang memang tertarik dengan kesehatan, tertarik untuk eh, merawat tubuh, katakanlah seperti itu ya. Yang ketiga adalah otot ya. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau misalkan olahraga, kalau memang pengen sehat aja, emang nggak perlu ke gym sih. Tutorial-tutorial di YouTube pun sebenarnya udah cukup. Cuman ya aku sebenarnya alasan lain aku pengen nge-gym itu adalah pengen punya six pack, dan ya selama setahun ini alhamdulillah seenggaknya udah mulai kelihatan lah, dan ya aku tentu aja seneng gitu loh. Jadi hal ketiga yang aku dapat itu ya otot, six pack, kayak terus juga lengan aku juga mulai kayak kebentuk sesuai apa yang aku inginkan gitu. Dan hal yang terakhir mungkin ya yang aku rasakan itu adalah tentang kendali diri, tentang self control, tentang konsistensi. Karena aku pengen punya otot, ya kalau aku nggak konsisten latihan di gym nggak bakal dapet gitu loh. Jadi itu yang aku dapat. Jadi itu ya poin keempat yang aku dapat dari nge-gym selama setahun itu adalah bagaimana ya kalau pengen dapat hasil maksimal aku tuh ya harus konsisten. Karena faktanya pun selama setahun kemarin aku latihan di gym, setahun tadi atau ya apapun itu, eh, ya aku nggak bener-bener konsisten terus menerus. Ada kalanya aku juga eh, terlalu berlebihan latihan sampai akhirnya ngedrop dan sakit, akhirnya nggak bisa latihan selama seminggu. Ada juga fase dimana benar-benar kayak males banget buat ke gym, akhirnya nggak nge-gym. Ada juga fase-fase seperti itu. Jadi ya itu sih poin keempat itu penting banget, kayak kendali diri ya. Karena tanpa kendali diri yang kuat, otot yang aku mau tuh nggak bakal aku dapat. Itu intinya sebenarnya kalau pengalaman selama setahun. Jadi apa yang aku dapat selama setahun tuh 4 poin tadi. Terus selanjutnya mungkin aku mau bahas soal saran untuk kamu yang kalau misalkan kamu tertarik buat nge-gym juga. Ada 3 hal yang ingin aku sampaikan buat kamu yang ingin mulai nge-gym. Yang pertama itu adalah tujuan ya. Atau kesadaran, atau ya itu sih tujuan mungkin lebih tepat. Ya tadi udah aku bahas soal six pack
Ya walaupun memang olahraga adalah hal yang diperlukan oleh tubuh, faktanya aku datang ke gym itu tujuannya pengen punya six pack gitu loh. Dan itu penting untuk memotivasi kita biar pakai sepatu akhirnya berangkat ke gym dan mulai angkat beban kita. Yang kedua itu adalah cari tempat gym yang memang dekat dengan area aktivitas kamu. Kalau misalkan kamu aktivitasnya lebih sering di rumah, ya cari aja tempat gym yang dekat rumah. Kalau misalkan kamu pulang kerja suka macet-macetan dan ada gym di jalan antara pulang kerja kamu ke rumah, ya udah cari aja di situ gitu. Jadi pulang kerja bisa sekalian nge-gym dulu sebelum pulang. Sekalian ya nanti kan beres nge-gym udah nggak macet gitu loh. Itu. Dan yang ketiga, yang terakhir mungkin ini lebih ke teknis ya. Mulailah dengan mengangkat beban-beban yang kecil dan ringan terlebih dahulu. Jadi yang aku pelajari penting ya selama praktek itu, aku dikasih tahu sama yang latih di tempat aku nge-gym. Jadi udah ada orang yang lama nge-gym, tapi ototnya tuh nggak kebentuk-kebentuk. Kenapa? Karena pertama tuh yang nggak konsisten, dan yang kedua tuh ada istilahnya tuh ego lifting. Ego lifting ini tuh ya karena ngerasa gengsi, udah lama, ya akhirnya beban yang diangkat itu harus berat. Padahal ya salah ya. Maksudnya beban itu nggak perlu berat-berat kalau kamu memang pengen punya otot. Yang penting tuh sesuai dengan kebutuhan. Standarnya gimana ya? Yang ringan, tapi kamu bisa ngangkat itu bener-bener ketika kamu ngangkat itu otot yang kamu latih itu tuh kena gitu. Misalkan ketika kamu ingin melatih otot bagian dada, kamu nggak usah kayak bench press sampai berat-berat banget tuh nggak usah. Jadi ringan aja, tapi kamu sambil dirasain dada kamu tuh bener-bener kayak ketarik, dada kamu tuh kayak keteken, dada kamu tuh kayak kedorong. Ini tuh dada kamu tuh bener-bener sakit dan itu tuh nggak perlu berat-berat. Secukupnya aja sesuai beban. Ya intinya bertahap lah gitu. Jangan jangan ego lifting tadi, jangan cuman karena gengsi kayak aduh ini bebanku terlalu ringan apa gimana. Jangan, karena kebutuhan tiap orang itu ya beda-beda gitu. Jadi fokus ke diri sendiri, mulai dari beban yang kecil dan rasain tiap otot yang ingin dilatih gitu. Jadi jangan cuman asal berat, karena itu nggak bakal ngebentuk otot kamu. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Namaku Malik. Sampai jumpa.